Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Mulyani dengan NPM 214110444 kelas MNJ 23DX Prodi Manajemen. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang rencana dan tujuan organisasi. Apa sih rencana dan tujuan organisasi? Berikut pengertian dari rencana dan tujuan organisasi. Perencanaan organisasi adalah proses mendefinisikan tujuan organisasi, membuat strategi untuk mencapai tujuan itu, dan mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Perencanaan adalah proses penentuan apa yang harus dilakukan oleh perusahaan, dan bagaimana cara terbaik untuk melakukan hal tersebut dan pemilihan sekumpulan kegiatan dan pemutusan selanjutnya. Apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana, dan oleh siapa. Perencanaan adalah proses terpenting dari semua fungsi manajemen, karena tanpa perencanaan fungsi-fungsi lain, pengorganisasian, pengarahan, dan pengontrolan tak akan dapat berjalan. Rencana informal adalah rencana yang tidak tertulis dan bukan merupakan tujuan persamaan anggota suatu organisasi. Selanjutnya, tujuan organisasi. Organisasi adalah suatu kelompok orang dalam suatu wadah untuk tujuan bersama. Organisasi dibentuk guna mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan sebelumnya. Fungsi dan manfaat organisasi bisa didapatkan oleh setiap anggotanya. Menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian organisasi adalah sebuah kesatuan, susunan, dan sebagainya yang terdiri atas bagian-bagian, orang, dan sebagainya, bisa bergerak dalam berbagai bidang seperti politik, pemerintah, ekonomi, sosial, lingkungan, keprofesian, dan lain-lain. Organisasi dibentuk guna mencapai sebuah tujuan tertentu. Tujuan dibentuknya organisasi telah disepakati sebagai landasan pembentukan organisasi tersebut. Selain itu, juga terdapat fungsi dan manfaat organisasi yang bisa didapat secara pribadi untuk tiap-tiap anggotanya. Selanjutnya, tahap dasar rencana dan tujuan organisasi. Yang pertama, menetapkan tujuan atau serangkaian tujuan perencanaan dimulai dengan keputusan-keputusan tentang keinginan atau kebutuhan organisasi atau kelompok kerja. Tanpa rumusan tujuan yang jelas, organisasi akan menggunakan sumber dayanya secara tidak efektif. Yang kedua, merumuskan keadaan saat ini, pemahaman akan posisi perusahaan sekarang dari tujuan yang hendak dicapai atau sumber daya yang tersedia untuk pencapaian tujuan adalah sangat penting, karena tujuan dan rencana menyangkut waktu yang datang hanya setelah keadaan perusahaan saat ini dianalisa. Rencana dapat dirumuskan untuk menggambarkan rencana kegiatan lebih lanjut. Tahap kedua ini memerlukan informasi terutama keuangan dan data statistik yang didapat melalui komunikasi dan organisasi. Yang ketiga, mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan, segala kekuatan dan kelemahan, serta kemudahan dan hambatan perlu didefinisikan untuk mengukur kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan. Oleh karena itu, perlu diketahui faktor-faktor lingkungan intern dan ekstern yang dapat membantu organisasi mencapai tujuannya atau yang mungkin menimbulkan masalah. Walaupun sulit dilakukan, antisipasi keadaan, masalah, dan kesepakatan serta ancaman yang mungkin terjadi di waktu mendatang adalah bagian esensi dari proses perencanaan. Selanjutnya, yang keempat, mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk pencapaian tujuan. Tahap terakhir dalam proses perencanaan meliputi pengembangan berbagai alternatif kegiatan untuk pencapaian tujuan, penilaian alternatif tersebut, dan pemilihan alternatif terbaik
atau paling memuaskan di antara berbagai alternatif yang ada. Jadi, kesimpulan perencanaan adalah proses dalam memulai berbagai tujuan, batasan, strategi, kebijakan, dan juga rencana yang sangat detail dalam pencapaiannya. Manajemen organisasi adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan sumber daya organisasi. Berikut adalah beberapa jenis perencanaan yang umum digunakan dalam organisasi atau pemerintahan. Yang pertama, perencanaan strategis, perencanaan jangka panjang yang mengarah pada tujuan dan sasaran jangka panjang organisasi atau pemerintahan. Yang kedua, perencanaan taktis, perencanaan yang terkait dengan implementasi rencana strategis dengan menetapkan rencana taktis yang lebih terperinci dan fokus pada tujuan jangka menengah organisasi atau pemerintah. Baik, itu saja yang saya dapat sampaikan. Selebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.